Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا تعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para masyayikh melanjutkan kajian kita dengan kitab Syarah Waraqat dan juga Syarah Fathul Qarib untuk matan takrib. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, mari kita sama-sama kirimkan bacaan Al-Quran untuk penulis kitab, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk kaum muslimin seluruhnya, agar Allah angkat bala dari kaum muslimin, Allah singkirkan segala bahaya dari kaum muslimin. Ala hadhihi niyati shalih al-Fatihah. Baik. Sama kita, Pak. Halaman 79. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang umum ya. Umum. Nah, nanti kita belajar taksis. Sesuatu yang umum itu sifat kalam, bukan perbuatan ya. Umum itu adalah sifat kalam, perkataan, bukan sifat perbuatan. Maka kalau Nabi SAW melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, berarti itu khusus, memang itu saja. Kecuali Nabi ngomong, itu baru Nabi SAW menyatakan dengan umum. Umum itu sifat kalam. Sekarang kita belajar lawan dari umum, yaitu khusus. Ada umum, ada khusus. Umum contohnya apa kemarin? Man. Artinya man itu apa? Barang siapa, siapapun. Ma, berarti ma, apapun. Ya. Ar-rijalu, laki-laki semuanya. Qawwamuna 'alan nisa'i. Ya. Itu namanya apa tuh? Umum. Alhamdulillah, segala puji adalah bagi Allah. Nah, sekarang lawannya, kata yang khusus. Wal khasu yuqabilul amma. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhna fid dharain amin. Dan yang khas itu khas yuqabil, melawan. Qabala yuqabilu itu kan berhadap-hadapan artinya ya. Yang melawan al-amma, yang umum. Khusus itu lawannya umum. Yang khusus melawan yang umum. Fayuqalu fihi, maka dikatakan padanya yang khas itu, khas ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Khas, makanan khas, berarti adanya cuma di situ saja, tidak ada di tempat lain. Khas. Ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Kalau kemarin umum artinya apa? Ma yatanawalu syai'aini, sesuatu yang mencakup dua hal atau lebih. Itu namanya umum. Tapi kalau khusus, lawannya, kasih aja lah. Sesuatu yang tidak mencakup dua hal, dua sesuatu, fasa'idan atau lebih, min ghairi hasrin, tanpa batas. Berarti khusus ini apa? Ada batasnya. Ada batasnya. Contoh, nahu rajulun. Kalau bahasa Inggris enggak bisa juga ya, susah. The man, itu makrifah kan. Rajulun artinya apa? Kalau mau diterjemahkan, ini panjang nih rajulun kalau mau diterjemahkan. Ya. Unidentified man. Orangnya jelas, tapi kita tidak tahu siapa. Itu namanya rajulun. Contohnya fitdari rajulun. Di dalam rumah ada seorang laki-laki. Laki-laki itu siapa? Bukan semua laki-laki, tapi satu laki-laki yang khusus. Tapi kita tidak tahu. Nah, itu bedanya khusus dengan umum. Ya, wa rajulaini, dan dua laki-laki. Rajulaini. Nah, fitdari, di dalam rumah ada rajulaini, dua orang laki-laki. Siapa dua laki-laki? Tidak tahu kita, tapi laki-lakinya khusus. Wa thalathu rijalin, dan tiga laki-laki. Ini juga khusus. Kan terbatas 3 orang saja, tidak lebih. 3 orang saja, tidak lebih.
Lah, itu beda antara umum dengan khusus. Sekarang ada namanya proses mengkhususkan sesuatu yang tadinya umum. Sekarang Nabi SAW melarang sholat di kuburan. Ya, Nabi melarang sholat di kuburan. Tapi ada hadis yang menyatakan Nabi sholat di kuburan. Berarti sholat apa yang boleh di kuburan? Nah, kan itu taksis namanya. Ya enggak, taksis. Berarti enggak, bukan cuma taksis, tapi itu taklil perlu sebenarnya. Kenapa Nabi SAW melarang orang sholat di kuburan, di tempat sampah, di kandang onta? Kira-kira kenapa, Ustaz? Apa kira-kira persamaannya tuh pada itu? Semuanya berpotensi najis. Makam pun itu potensi najis. Kenapa? Karena jangan dibayangkan makam dulu sama seperti makam sekarang. Makam dulu itu, kalau makam ini sudah hancur, mayat di dalamnya udah digali. Nampak tulang, dikesampingkan saja tulang, tanam mayat baru. Seperti itu. Nah, tanah makam yang sudah kita bongkar itu najis atau suci? Mayat manusia suci atau najis? Suci. Mayat manusia suci. Isi perutnya, itulah. Berarti kan ya, ini penting nih. Bangkai ikan suci atau najis? Suci. Isi perutnya, ini yang salah dipahami orang banyak. Ini mentang-mentang bangkai ikan suci, terus nya suci, enggak bisa seperti itu. Sama dengan manusia juga. Maka namanya kuburan yang sudah dibongkar itu manbusyah. Kuburan, ada orang di situ sebelumnya dibongkar. Tanah ini sudah bercampur dengan najis. Nah, yang seperti ini enggak boleh kita sholat. Ya, makanya dilarang sholat di kuburan. Karena kalau misalkan kita larang sholat di kuburan tanpa alasan seperti ini bertentangan dengan hadis lain. Ya, ju'ilatil arduli masjidan. Maksudnya bumi ini dijadikan bagi umat Nabi Muhammad sebagai masjid. Berarti yang ini kenapa? Tidak suci. Tempat sampah tidak suci. Kandang onta tidak suci. Ya, itu alasan. Jadi jelas. Itu namanya taklil. Nanti kita bahas taklil. Dan taksis ya. Taklil, mencari ilat. Kenapa Nabi larang kira-kira? Apa kata taksis? Ya. Ada kullu bid'ah umum. Apa mentaksis? Man sana fil islami sunnatan. Nanti kita bahas ya taksis. Ada taksis atau pengkhususan sesuatu yang umum, bisa jadi muttasil, bisa jadi munfasil. Nanti kita kasih contoh-contohnya ya. Nah, sekarang amal taksis. Taksis itu apa? Mengeluarkan sebagian afrad atau sebagian personal dari sesuatu yang umum. Semua anak-anak ICBS hafal Quran. Kecuali berarti yang setelah kecuali itu kita apakan namanya? Kita keluarkan dari umumnya ini. Semua laki-laki sama saja. Ya nak, bapak kamu kecuali bapak kamu, kecuali bapak saya. Jungkok, kecuali jungkok. Leset lah bang, enak. Mengeluarkan sebagian personal dari keumuman redaksi. Ya, dari keumuman redaksi yang ada sebelumnya. Ini bahasa Arabnya tamyizu ba'dil jumlati. Ya, wa taksisu dan taksis. Ini wazannya khassasa yukhassisu berarti muta'addi. Khusus itu artinya khusus, kalau taksis artinya mengkhususkan. Ya, khusus artinya khusus. Khusus dalam bahasa Arab artinya khusus dalam bahasa Indonesia. Kalau taksis artinya mengkhususkan. Apa itu tamyizu? Memisahkan ba'dil jumlah, sebagian kelompok. Memisahkan sebagian kelompok, sebagian dari kumpulan. Jumlah itu kumpulan kelompok, onggokan. Artinya ikhrajuhu, mengeluarkannya. Ka ikhrajil mu'anidina min qawlihi ta'ala faqtulul musyrikin. Seperti mengeluarkan mu'anidin, orang-orang yang ingkar dari firman Allah Ta'ala faqtulul musyrikin, maka bunuhilah orang-orang musyrik. Sekarang orang kafir itu sebenarnya gimana? Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh dibunuh? Asli, kalau cuma pakai dalil itu kan enggak boleh dibunuh. Tapi ada enggak yang boleh dibunuh? Siapa? Mu'anidin. Ya, mu'anidin, orang-orang yang melawan. Mu'anid itu mengingkari, ya, menunjukkan perlawanan, kira-kira seperti itu. Ya, kafir harbi. Nah, itu contoh ya. Faqtulul musyrikin. Lanjut.
Itu contoh-contoh taksis. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Nah, ini yang kita katakan tadi. Dan dia taksis itu mengkhususkan itu yang qasimu terbagi ila kepada muttasilin wa munfasilin. Ya, muttasil, munfasil. Apanya? Besok kita pakai remote. Aduh, sebenarnya di belakang, biarlah. Jadi dia terbagi kepada muttasil dan munfasil. Contoh muttasil apa? Langsung ila. Ya, surat Al-Maidah ayat berapa itu Ustaz Budi? Hurimat alaikumul maitatu wa damu. Ada penghafal Quran. Wal munkhaniqatu wan natihatu wal mutaraddiya wan natihatu. Terus wa ma akala sabu ya. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutawaddatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakkaitum. Illa ma dzakkaitum. Diharamkan atas kamu ini hewan-hewan bangkai semua nih, yang tertanduk, yang terjatuh, yang dimakan hewan buas, kecuali ma dzakkaitum yang sempat kamu sembelih. Kita ke hutan, nampak oleh kita harimau sedang gigit leher rusa, contoh. Sedang gigit leher rusa. Entah mungkin hebat lu ilmunya enggak. Takut harimau, terkejut harimau, lari harimau, rusanya tinggal. Boleh enggak ini rusa kita makan? Enggak boleh ya? Kalau mati. Karena kalau dia mati berarti ini hewan bangkai, maitah. Tapi kalau kita kejar nyata masih hidup nih kijang, tapi sudah lemas. Kita sembelih. Halal atau haram? Aslinya haram. Tapi karena ada illa tadi, kecuali yang masih sempat kamu sembelih, ini jadinya halal. Kalau yang tertusuk tadi, walaupun tertusuk tadi. Belum ditinggalkan akhirnya mati loh. Ya. Karena mati, karena tidak terputus anunya. Apanya? Saluran nafas dan saluran mari ya, tidak putus. Ya, harimau itu kan cekek istilahnya ya. Mati lemas. Beda ya. Jadi masih halal disembelih. Standarnya apa? Kalau darah mancar halal. Kalau darahnya tidak ngalir lagi ketika kita sembelih, bangkai. Ya. Atau kita pasang perangkap. Rencana kita nangkap kerbau hutan lah misalkan seperti itu. Ya enggak masuk kijang atau masuk kerbau hutan ke dalam. Sudah lemas di dalam. Ya hampir mati. Ini matinya mati karena jatuh atau karena disembelih? Jatuh kan berarti kan. Nah, kalau sempat kita sembelih, okay, halal jadinya kan. Halal jadinya. Itu kan taksis. Itu taksis. Apalagi ayat-ayat. Ya. Nah ini ya itulah. Penuh orang musyrik. Lah, jadi itu yang mutasil. Mutasil itu biasanya pakai ila, pakai ghairu, pakai siwa, pakai suan, pakai sawa, enak. Nah, pakai adat-adat seperti itu. Ila, pakai ghairu. Ghairu muhillis saydiyah seperti itu juga. Ya, itu namanya taksis muttasil. Taksis muttasil. Walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau enggak ada ilah bahaya. Enggak ada ilah itu bahaya. Ya, ilah ghairu. Ya. Enggak ada di sini. Di hasyiah ada. Itu contoh mutasil. Kalau contoh munfasil itu dalilnya terpisah. Dalilnya terpisah. Ini satu dalil umum, ini satu dalil khusus. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu, apakah semuanya dicambuk? Enggak semuanya. Karena dalam hadis orang yang muhsan ya kan? Kan dalilnya berbeda. Itu dalilnya berbeda. Tapi munfasil ini takhsisnya tidak hanya di ayat gitu ya, bisa juga di hadis. Nanti pembahasannya boleh nak mentaksis ayat dengan Al-Qur'an, ayat Qur'an dengan hadis, itu khilafiyah. Ya. Istilahnya seperti ini, Al-Qur'an ini mutawatir.
Taksis itu kan berarti kita menghapus hukum untuk sebagian. Menghapus hukum untuk sebagian dari yang umum tadi. Boleh enggak nih hadis mentaksis sesuatu yang umum dalam Al-Quran? Nah, masalah rajam dari itu apa? Ijma bisa. Karena ijma itu statusnya qat'i. Kalau hadis, enggak. Hadis tidak qat'i. Hadis itu kalau hadisnya ahad itu zanni. Tapi kalau ijma, qat'i. Makanya kalau orang nanya mana yang lebih kuat, hadis atau ijma? Lebih kuat ijma. Ya, yang kuat hadis atau ijma, lebih kuat ijma. Dari sisi dilalah. Dari sisi dilalah. Bukan dari sisi subut. Subut tetap harus diuji. Hadis wahyu juga. Dan hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Hadis mutawatir qat'iyus subut. Subutnya adanya itu pasti. Tapi kalau hadisnya masih ahad, terbagi 3. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Ya, kan seperti itu. Taksisnya mirip nasakh. Menasakh sebagian. Nah, ya, makanya memang taksis ini menasakh sebagian hukum untuk sebagian afrad. Tapi kalau untuk pengamalan lebih kuat ijma tadi saja. Yes, dilalahnya. Karena kuat. Karena langsung pakai. Kuat karena itu ada sesuatu imam ini juga sudah menyinggung hadis. Betul. Sekarang Al-Quran. Al-Quran itu qat'i pasti. Tapi pemaknaannya bisa berbeda-beda ada. Kalau ijma, nah apalagi perbedaan. Ini sudah langsung pakai ini. Ya. Lanjut. Wa aqimus shalah itu kalau orang mau main masih bisa dipermainkan tuh. Wa aqimus shalah. Ya enggak? Dirikanlah salat. Salat apa? Main kan? Kan main. Salat apa? Itu jangan-jangan itu al-amru lin nadab. Dia bilang seperti itu. Berarti salat itu sunnah. Itu kan masih bisa dimainkan kalau orang mau bermain dengan ayat Al-Qur'an. Tapi kalau ada ijma, enggak bisa dimain-mainkan ini lagi. Ya, aqimus shalah itu memang salat itu yang 5 hukumnya wajib. Nah, terus ada yang muttasil, ada yang munfasil. Fal muttasilu, maka yang muttasil al-istitsna. Istitsna itu seperti ilah. Ya, wa sayati mithalu, dan akan datang contoh-contohnya. Istitsna itu namanya pengecualian. Pengecualian. Wasyartu, dan syarat. Nah, syarat itu kalau dalam bahasa Arab contohnya idza, kalau. Bunuhlah dia kalau, seperti itu. Ya, sayangilah dia kalau. Kalau ada kalau berarti itu taksis. Berarti tidak selamanya. Ya, syarat itu bisa pakai in, ma, man, mahma, seperti itu. Nahu, contoh. Akrim Bani Tamim, akrim Bani Tamimin al-fuqaha'a. Nah, hukum muttasil. Muttasil. Muliakanlah keturunan Tamim yang mana? Yang fuqaha. Yang fakih-fakihnya muliakan. Ada injau kan? Apa coba baca? Oh, ada. Gimana coba baca dari awal contohnya? Ya, harusnya ada. Nih kitabnya kurang mantap tahqiq. Lah, injauka itu syarat tuh. Ya, itu syarat. Kalau ini istitsna, istitsna dengan tambahan sifat. Istitsna dengan tambahan sifat. Muliakanlah Bani Tamim. Kalau sampai di situ kita kasih titik, berarti semua anak keturunan Tamim kita muliakan. Tapi ditambah sifat. Apa itu? Al-fuqaha. Nah, berarti ini taksis. Ada juga di bawahnya. Ada juga. Ya. Iya. Di sini nggak ada. Ya, itu kitabnya karena mantap. Kan harganya beda. Gitu. Nah, terus apa lagi? Akrim Bani Tamimin in ja'uka. In. Nah, itu jika. Berarti itu syarat namanya tuh. Jika, kalau in ja'uka. Muliakanlah Bani Tamim kalau dia mendatangimu. Kalau enggak datang, biarlah. Ini agak susah juga nih. Muliakanlah anak cucu Nabi. Pakai in enggak? Muliakanlah anak cucu Nabi pakai in enggak? Ya. Kalau anak cucu Nabi jahat gimana? Kan ada anak cucu Nabi jahat juga. Ada enggak?
Ya, ada penyanyi rock, enak kan banyak. Bagaimana kita sampaikan dulu. Ada juga anak cucu Nabi penyanyi kayak si Ahmad Albar tuh, iya ada ya. Ahmad Albar tuh kan kabar-kabarnya syarif. Kena Nabi itu. Itu yang viral ini Habib Kribo. Kribo gimana kira-kira? Andai dia memang asli Habib gimana coba? Kalau salah tetap ya, kalau salah tetap. Ya, kita cintai datuknya. Gimana cara mencintai datuknya? Dengan mengawal cucunya dan kira-kira seperti itu ya. Kalau aku misalnya keturunan Nabi saya Ya, itu berbuat sesuatu hal yang harus dihormati. ya. Khalifah kira-kira akan mengecuali tidak? Yes. Yes. Dan memang harus. Ya. Dia bunuh orang misalkan. Bunuh. Zina, muhsan, bunuh. Ya, tidak berlaku kan. Hukum zahir. Secara hak dengan orang umum sama gitu. Iya. Cuma Perbedaannya di bab zakat aja ya. itu aja sih. Bab zakat beda. Apa? Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh dapat zakat. Tapi itu dulu ketika ghanimah memang dibagi secara khusus bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ketika sekarang ghanimah perang tidak dibagikan lagi pada Bani Hashim dan Bani Muthalib, makanya para ulama mengatakan mereka tetap berhak dapat zakat. Ya, kalau dilihat maslahatnya. Tapi kan kalau dari hadis Sayyidina Hasan kan dilarang ahli bait itu mendapatkan zakat karena zakat ini daki-daki harta. Ya. Nah lah panjang lo kaji itu tuh enak. Habib di sini asli ya. Bisa dibuktikan ya. Tidak perlu tes genetik. Tes capil aja cep. Nah, wal istitna'u dan istitna. Apa itu istitna? Makanya harus belajar nahu juga kan. Kan istitna itu pelajaran nahu itu. Ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalami. Ikhraju mengeluarkan ma perkara yang laulahu kalau bukan karena istisna itu. Kalau bukan karena istisna, la dakhala fil kalam, akan masuk perkara tadi ke dalam kalam kita. Nah, makan aja lah ini makan semuanya nih, makan semuanya. Saya bilang seperti itu. Istisna kita sampaikan apa? Kecuali ya. Itu kan makan cara enggak ada pengecualian. Itu tuh pakai siak saja ya. Istisna enggak selamanya harus dengan lafaz ya. Saya tadi mau nyebut kecuali mangkoknya tapi terpikir orang barakan mungkin makan mangkok. Tapi kawan-kawan Ustaz Budi perlu seperti itu. Aduh. Nahu ja'al qaumu illa Zaidun. Telah datang kaum kecuali Zaid. Anggap telah datang orang suku pisang. Berarti kan dalam pikiran orang semua orang suku pisang datang. Tapi disebut illa Zaid, kecuali Zaid. Wa inna ma yasihhu bi syarti ayyabqa minal mustatna minhu syai'un. Dan hanya sah istitsna itu dengan syarat bi syarti ayyabqa minal mustatna minhu syai'un. Bahwa tersisa dari yang dikecualikan, mustatna minhu itu artinya sesuatu yang dikecualikan. Lah seperti tadi ja'al qaumu illa Zaidun. Coba perhatikan ya. Ini struktur kata dalam taksis. Al-qaumu itu namanya mustatna minhu atau sesuatu yang dikecualikan darinya. Sedangkan Zaidun adalah sesuatu yang dikecualikan. Apa bedanya? Al-qaumu artinya sesuatu yang umum yang dikecualikan darinya si Zaid. Itu berarti mustatna minhu. Ya, berarti kan ja'al qaumu illa Zaidun, al-qaumu namanya apa tuh? Mustatna minhu. Sedangkan Zaid mustatna. Zaid menjadi mustatna. Oke. Ya. Sahnya bagaimana? Dengan syarat bahwa tersisa dari mustatna minhu syai'un. Dari mustatna minhu masih ada sisanya. Ya. Telah datang ada hafal ya. Telah datang, saya ancak datang. Apa kelompok? Telah datang Dewa 19 ke Payakumbuh. Kecuali Ahmad Dhani, Andra,
UK, Agung. Enak. Itu namanya jangan dibuat itu cerah. Itu enggak sah. Itu enggak kecuali kece sajalah enggak tibo kan nyale kamu itu. Itu. Makanya jadi syarat mustasaminu. Kalau misalkan habis semua itu namanya nasakh. Kalau habis semua namanya nasakh. Nah, kalau pengecualian mesti ada sisa. Nahu lahu alayya asrun illa tis'atun. Illa tis'atan. Ya, karena itu tam mujab ya. Lahu alayya asrun illa tis'atan. Lahu, dia berhak alayya atas saya 10. Maksudnya saya berutang pada dia 10 kecuali 9. Maksudnya apa kecuali 9? Berarti berapa utangnya tinggal? 1. Maka masih ada. Ya, yang enggak boleh itu dia punya utang pada saya 10 tapi bohong. Itu kan konyol. Ya. Itu enggak istisna laghat. Syarat istisna mesti ada sisa. Kecuali dalam sastra barangkali bisa. Ya, itu muqatti' lagi itu. Tidak ada yang kutemui di sini kecuali gonggongan anjing yang seperti itu tuh. Ya. Falau qala illa aswatan, kalau berkata dia kecuali 10, ya, si Zaid berhak atas saya 10 kecuali 10, lam yasihha, maka tidak sah. Wa yalzamuhul asyratu, maka wajib dia membayar 10. Ini dalam kasus iqrarnya. Dalam fikih kan iqrar namanya ya. Ketika kita mengakui bahwasanya kita berhutang pada orang lain dan kita akui itu dengan lisan dan ada saksi, maka kita wajib membayar hutang itu pada si fulan. Efeknya bagaimana? Yang setelah ilah itu dicoret. Maka berarti misalkan dia berkata lahu alayya asrun illa asrun, wajib dia bayar 10. Karena yang setelah ilah itu batal. Ya. Tidak sah jadinya mustas istisna ketika itu. Terus wa min syartihi, dan di antara syarat istitsna, ini syarat istitsna bukan syarat taksis ya. Di antara syarat istitsna ayyakuna muttasilan bil kalam, bahwa adalah dia bersambung dengan kalam. Bersambung dengan kalam. Falau qala, maka kalau berkata dia ja'al fuqaha'u thumma qala ba'da yaumin illa Zaidan lam yasihha. Dia bersambung. Bukan wudhu saja. Ya, jangan masa satu hari lagging lag. Yang nge-lag sehari ya enggak. Buffering. Nah, telah datang para faqih. Nah, sehari kemudian dia berkata kecuali Zaid, enggak sah illa Zaid. Nah, berarti dia bohong, itu ya istilahnya. Kalau dia sehari kemudian ngomong kecuali Zaid, berarti bohong dia. Yang kedua yang bohong. Kecuali Zaid. Yang pertama bohong dia. Iya, bohong dia berarti. Wa yajuzu taqdimul istitsna'i 'alal mustatsna minhu. Ya, dan boleh mendahulukan istitsna, mendahulukan perbuatan istitsna 'alal mustatsna minhu, dari yang dikecualikan darinya, dari kelompok umum tadi itu. Dari kaum tadi itu. Contohnya apa? Nahu maqama illa Zaidan ahadun. Harusnya kan secara struktur, ini struktur aja nih ya. Maqama ahadun illa Zaidan harusnya. Tidak berdiri seorang pun kecuali Zaid. Harusnya seperti itu. Tidak berdiri kecuali Zaid seorang pun. Ini seperti itu jadinya strukturnya. Tidak berdiri kecuali Zaid. Siapa yang tidak berdiri? Seorang pun. Ini boleh. Tapi aneh saja. Tidak berdiri kecuali Zaid sebenarnya tidak maksud. Iya, tanpa ahadun kan. Nah, itu namanya nakis kalau dalam nahu. Kalau tidak ada mustasna minhu. Ya, kalau tidak ada mustasna. Tapi boleh. Boleh saja. Ini jadi khabar. Ahadun jadi fa'il. Ahadun jadi fa'il dari qama. Ya. Lanjut, wa yajuzul istithna'u minal jinsi kama taqaddama wa min ghairihi. Dan boleh istisna pengecualian itu dari yang sejenis, minal jinsi, dari yang sejenis sebagaimana sebelumnya. Telah datang kaum kecuali Zaid. Zaid itu satu jenis dengan kaum atau berbeda jenis? Satu jenis. Maksudnya Zaid itu adalah bagian dari kaum. Boleh juga pengecualian itu di luar jenis. Wa min ghairihi. Dan dari selain jenisnya. Contoh, ja'al qaumu illal hamir. Telah datang kaum kecuali keledai.
Ya, boleh terkencing di sini, tidak boleh kencing di sini kecuali anjing. Kan itu contohnya seperti itu ya. Nah, itu juga itu namanya istisna munqati', istisna munqati'. Ada mutasil, ada munqati'. Kalau munqati' itu apa? Yang dikecualikan itu bukan bagian dari yang dikecualikan darinya. Mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Nah, itu yang muncul pertanyaan dulu ketika baca Al-Baqarah 34, 35. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah bilang pada malaikat sujudlah pada Adam. Sujud semuanya kecuali iblis itu malaikat enggak? Harusnya iblis jawabnya gimana? Oh, kan malaikat suruhnya mengalami bos jadi harusnya kan. Kalau Wahabi iblis pada bilang enggak boleh sujud pada selain Allah. Astaga, kecil lagi dah sama iblis nak. Sujud pada manusia itu dalam syariat sebelum kita boleh ya. Nah, malaikat sujud pada Nabi Adam, Nabi Yakub sujud pada Nabi Yusuf, kan banyak. Nabi Yakub dan 11 saudara Nabi Yusuf dengan ibunya kan sujud kepada Nabi Yusuf. Jangan disembunyikan fakta. Makanya ada pendapat Syekh Ahbas dari Suriah itu, dia Ahbas memang agak takti dia, tapi nyobat tuh keceknya tuh. Dulu cinta kan Itulah. Orang ini masih under development sebenarnya. Kalau sudah develop secara komplit, Sekarang udah boleh. kan banyak foto-foto sekarang udah boleh. Tapi itulah ya. Itu perkembangan. Dulu kan enggak boleh foto, enak. Sekarang boleh. Ada video kayak gini enak. Lanjut. Oh, banyak. Ustaz macam-macam aja. Jadi sujud semuanya kecuali iblis. Itu namanya apa tuh? Min ghairi jinsi. Boleh. Boleh. Terus apa lagi? Wasyartu. Asyartul mukhassisu yajuzu an yataqaddama 'alal masyruti nahu in ja'aka banu tamimin fa akrimhum. Kalau syarat yang mukhassis, yang mentaksis, yajuzu boleh dia syarat itu an yataqaddama. Lebih maju dia. 'Alal masyrut dari yang disyaratkan. Contoh in ja'aka banu tamim fa akrimhum. Jika datang kepadamu banu tamim fa akrimhum. Coba kita ganti struktur kalimatnya. Ya. Akrim bani tamim in ja'uka. Ya. Kan bisa diganti struktur. Ya, muliakanlah bani tamim jika mereka datang pada kamu. Atau bisa juga strukturnya seperti ini. Jika datang kepadamu bani tamim, maka muliakanlah mereka. Itu contoh. Wal muqayyadu bis sifati yuhmalu 'alal mutlaqi karraqabati quyyidat bil imani fi ba'dil mawadi'i. Nah, ini pembahasan baru. Ini namanya mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Umum dan khusus berarti selesai. Ini kitab matan ya. Ini kitab matan. Tidak akan banyak pembahasan umum dan khusus. Tapi kita bisa berikan contoh-contoh dari umum dan khusus. Pokoknya taksis ini kan taksis lafaz. Kita mikirnya di sini kan taksis itu selalu dengan lafaz. Apakah dengan sifat, apakah dengan syarat, atau dengan istisna. Tadi kita berikan contoh. Apakah taksis itu nyambung, misalnya dalam satu kata, atau taksis itu dengan dalil lain yang mengkhususkan. Ada satu lagi yang tadi kita sebutkan. Apa itu? Taksis pakai ini. Pakai akal. Ya, seperti maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba itu. Itu kan mana bukti yang menunjukkan bahwasanya raja itu mengambil semua kapal sampan? Kenapa kita taksis bahwasanya raja itu tidak mengambil sampan yang rusak? Logik lah. Iya, itu Abraham sak di bawah. Itu contoh. Tahu tadi makanlah sadonya, Ustaz. Makanlah sadonya. Enggak don kamu makan. Apa yang akan Ustaz Budi makan? Ya, itu makan. Yang bisa dimakan. Yang bisa piringnya dimakan. Limbat mungkin bisa. Enggak. Kita enggak bisa makan. Tapi bil akal itu sudah disentuh di mutawalat dibahas. Mutawalat ya. Kitab-kitab panjang tentu dibahas. Ini makanya kita bilang ini kitab simpel aja. Kalau kita sudah dapat gambaran ini nanti kita bahas kitab yang agak lebih panjang gitu ya. Ini kita dapat pemetaan
global lah dulu. Usul fikih itu seperti ini. Taksis itu seperti ini. Ya, hukum itu mesti ada pengecualian. Hukum itu mesti ada pengecualian. Ya. Illa ma turidtum seperti itu. Nah. Ya. Mengenai hadis tentang proses yang dulu pernah tanya tentang habatus sauda. Iya. Habatus sauda itu obat penyakit kecuali kematian Ya. kalau dalam hadis. Sementara kalau dalam syarah hadis disebutkan lagi obat segala penyakit yang sifatnya dingin atau lembab, karena habatus sauda itu bersifat panas. Ini kan dua pengecualian itu Pak. Kalau dalam hadis kalau disebut istisna tadi kecuali kematian. Ya. Berarti kalau logika orang-orang atau menjelek teks hadis itu seluruh penyakit itu bisa dihabatus sauda kecuali kematian tadi. Tapi ternyata dalam syarah hadis itu disebutkan oleh ulama seluruh penyakit yang sifatnya dingin dan lembab, karena habatus sauda itu bersifat panas. Berarti itu dulu ya. Hadis Nabi inilah yang lain. Nabi Musa tidak berbohong kecuali 2 kali. Nabi Musa tidak berbohong kecuali, ini kita pahami lafaz dulu. Kita pahami lafaz dulu. Kematian itu penyakit enggak? Kematian bukan penyakit. Berarti itu istisnanya min ghairi jinis. Kalau kita anggap itu itu istisna, berarti istisnanya minal lafaz. Sedangkan yang har itu istisnanya dengan apa tuh? Dengan penelitian lagi. Enggak bisa dengan penelitian, masa enggak bisa? Semua penyakit pakai habas sauda. Enggak, sama seperti Nabi Musa tidak berbohong kecuali 2 kali. Yang pertama ketika dia bilang bal fa'alahu kabirhum hadza. Yang kedua ketika Nabi Musa bilang hadhihi ukhti. Nabi Ibrahim ya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza pertama. Sekarang pertanyaannya, 2 hal itu bohong enggak? Nabi mustahil bohong. Semua nabi mustahil bohong. Tapi Nabi Muhammad memakai redaksi layak libu, tidak berbohong ya, tidak berbohong Nabi Ibrahim kecuali 2 kali. Makanya fas'aluhum itu ingkanu yantikum itu syaratnya kepada fas'aluhum, bukan kepada kabiruhum hadza. Ya. Makanya redaksi Nabi bilang tidak berbohong itu bukan bohong maksudnya. Ya, bersiasat bukan bohong. Ya, tauriah kalau bahasa kerennya enggak, bukan bohong. Itu contoh. Jadi balik ke pangkal usul fikih, yang pertama kali harus kita lakukan apa dulu? Dilalatul lafaz. Memahami maksud mufradat masing-masing lafaz ini sebelum kita memahami istisnanya. Enggak, istisna ini muttasil atau munfasil. Ya. Nanti kalau enggak paham kita maksud lafaz, sekarang tidak boleh kencing di sini kecuali anjing. Itu muttasil atau munfasil tidak? Min jinsihi atau min ghairi jinsihi itu? Min jinsihi itu. Karena secara uruf orang enggak berakal juga disebut anjing. Enggak, itu contoh. Itu contoh ya. Enggak boleh pipis di sini kecuali babi misalnya disebut. Itu min jinsihi itu. Secara uruf orang yang biasa manggil orang enggak berotak babi. Itu makanya harus kita pahami juga. Sekarang uruf Arab, pemakaian bahasa orang Arab harus dipahami dulu bulat-bulat agar kita bisa memahami, oh ini min jinsi atau min ghairi jinsi seperti itu. Ya enggak? Ma ra'aitu ahadan 'alal minbari illa asadan. Enak. Saya tidak melihat seorang, apa arti asad? Itu min jinsi atau min ghairi jinsi itu? Sifatnya jenis. Enak. Secara lafaz itu min ghairi jinis sebenarnya. Tapi ketika kita memaknai konteks maksud asad dalam pemaknaan orang Arab, singa itu bagi orang Arab maksudnya apa? Manusia yang berani. Ya. Dakhaltul hammama fama ra'aitu fihi illa bahran. Aku masuk kolam pemandian dan aku tidak melihat seorang pun di sana kecuali lautan. Lautan, bahar. Apa itu maksudnya?
Nah, orang Arab menyebut bahar itu untuk siapa? Untuk orang yang ilmunya luas, disebut dengan bahar. Makanya makam Imam Syafi'i itu di atasnya ada perahu, ya. Kan di atas makam Imam Syafi'i ada kubah. Kubah orang biasanya bulan bintang, ya. Kalau makam Imam Syafi'i di atasnya ada bulan bintang, tapi perahu. Nah, itu simbol. Maksudnya yang dimakamkan di bawah ini bahar. Contoh Bahrul Ilmi, ya. Jadi orang nama Bahrul itu pasnya ya doa ya. Kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti samudra, laut, enak. Yang pantai beda, pantai dengan laut beda, enak. Samudra. Itu contoh bahar. Ya, jadi itu min jinis berarti, min jins. Ya, kenapa? Karena huruf pemakaian. Nah, sama seperti babi tadi, anjing tadi enak. Tapi ini tidak untuk dipakai ya, untuk dipelajari saja. Kita takribul faham ya, enggak. Di Arab ada pemakaian lafaz, di Indonesia juga ada pemakaian lafaz. Ah, jangan praktek loh kau enak. Tapi cara melarang orang buang sampah itu bukan dengan poster boleh kecuali anjing itu ya. Ya, saya lihat yang efektif tuh dia bikin seperti kuburan di tepi jalan tuh. Dia batu nisan, dia bungo gitu kan. Jadi orang kebuang saruk takui. Aduh, kubuah sih. Miskinkanlah ya. Manusia itu ada dua, ada yang paham bahasa manusia, ada yang tidak paham bahasa manusia. Yang tidak paham bahasa manusia ya ajak bicara dengan bahasa kerbau. Ya, yang paham bahasa manusia kan dengan itu aja kan paham deh. Ambo pribadi, saya pribadi, kalau saya mau parkir singgah di sebuah toko, saya tidak akan mau parkir di depan toko orang lain yang buka. Itu namanya apa tuh? Common sense. Apalagi buang sampah di muka rumah orang, di parak orang, kira-kira seperti itulah ya. Harusnya dipahami oleh orang-orang yang berakal. Tidak perlu pula ditulis, tidak boleh buang air kecil di sini. Mengabue dia itu. Ya enggak? Taman parang itu yang di masjid, kamar mandi masjid juga. Ya. Orang habis buang air enggak. Nah, sudah kita kasih tempat enak. Tinggal siram aja enggak mau pula. Besok cebok aja, cebokkan aja pakai sikat kawat. Akhirnya cara mandi itu dikapak lah sama pengurus masjid. Protes pula orang. Protes pula orang-orang yang jujur ini kan yang baik. Iya. Sehingga orang baik ini jadi korban. Gara-gara yang tadi. ya sama seperti supir angkutan PKU Padang itu enak gara-gara kasus pemerkosaan kemarin. Yang kena kan semua supir jadinya. Padahal orang kampret ini aja yang bermasalah. Nah, itulah pertemuan selanjutnya kita bahas mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Kita rehat sejenak.